Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Game-Gamean ID. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman. Jadi dari memakai HP. Jadi HP ini HP Vivo, HP Xiaomi Poco M3 dan Infinix. Nah, jadi untuk pengalaman memakai HP ya. Jadi untuk yang pertama ini HP Vivo Y12. Jadi seperti ini. Y12. Jadi saya pakai ini udah lebih dari 1 tahun pemakaian. Jadi untuk harga dulu itu di bawah 2 juta saya beli. Nah, jadi untuk kualitas HP Vivo ini terutama untuk buat main game. Jadi pengalaman yang saya rasakan jadi sedang ya, dengan RAM 3 GB itu sedang. Jadi dengan RAM 3 GB itu untuk main game sedang. Jadi tidak terlalu berat atau tidak terlalu lemot, jadi sedang kategorinya. Tapi untuk akses kebanyakan aplikasi itu emang terbilang rada loading karena RAM-nya 3. Jadi kalau dibandingin dengan sama-sama RAM 3, ini saya juga pakai HP Samsung punya istri, itu sering saya pakai juga untuk main game, itu kurang. Jadi untuk aksesnya gampangan yang Vivo ini. Tapi kelemahannya untuk yang Vivo ini saat kita ngetik itu kadang katanya itu nggak bisa, kadang mencet apa keluar apa gitu. Jadi di layarnya itu. Tapi kalau untuk Samsung bagus. Jadi untuk kameranya dia bagus, resolusi dan bagus. Itu untuk HP Samsung. Dan HP ini yang kelas di bawah 2 juta ya sedang lah untuk Vivo. Cuman kelemahannya ini di HP Vivo ini selama saya pakai itu layarnya. Jadi punya pengalaman berikut teman juga yang pernah pakai. Jadi untuk Vivo itu si layarnya itu kadang dari lemnya itu renggang, jadi nggak rapat gitu. Jadi kalau yang lain kan dari lemnya sini kan dia rapat ya. Kalau Vivo ini rada renggang, lemnya itu rada berkurang rakatnya. Nggak tahu apa karena HP-nya di bawah 1 juta atau mungkin di bawah 3 juta gitu. Tapi kalau yang HP mahal juga belum pernah pakai gitu. Jadi untuk pengalaman memakai HP Vivo untuk main game lumayan dengan kondisi RAM yang seperti itu. Nah, dan pengalaman yang kedua itu untuk dari memakai HP Xiaomi Poco M3 ini. Di Xiaomi Poco M3 ini harga di atas 2 juta, di bawah 3 juta. Jadi untuk baru keluarnya itu kisaran 25. Jadi untuk rata-rata toko itu sekitar segitu, bisa juga jadi kita ratakan aja antara 20 sampai 25 tergantung belinya. Kalau yang toko suka tawar menawar itu pinter kita nawar atau enggaknya. Jadi untuk pengalamannya untuk bermain game dari HP Xiaomi Poco M3 ini, dia untuk main gamenya itu lumayan cepat ini karena dia mengusung RAM yang 6 GB. Jadi wajar lah, jadi untuk main gamenya cepat, nggak loading gitu, nggak lama. Jadi lumayan untuk main game. Cuman di sini kelemahannya dari selama saya pakai itu, jadi dikeluhkan dari kita mengambil video. Di saat kita mengambil video di cuaca panas, terik matahari panas gitu, dan HP ini kena panas, itu otomatis dia berhenti, nggak bisa ngerekam melanjutkan. Jadi kondisi panas, cuaca panas, saya pernah merekam suatu video. Jadi di area terbuka itu kena panas HP-nya. Jadi saat ngerekam itu dalam HP itu ada bacaannya kondisi apa gitu, lupa saya. Tapi di situ otomatis berhenti, nggak melanjutin ngerekamnya.
Jadi untuk Xiaomi Poco M3 itu selama saya pakai di situ kelemahannya. Nah, yang kedua kelemahannya yang saya pakai itu dari sinyalnya itu tidak secepat seperti Vivo. Itu kalau Vivo itu yang saya pakai sinyalnya lebih cepat nangkep gitu. Jadi ya sinyalnya lebih cepat nangkep dan lebih stabil untuk sinyalnya. Jadi untuk upload video ke YouTube juga itu lebih cepatan pakai Vivo selama saya pakai. Jadi kalau pakai Xiaomi itu memang rada lambat untuk sinyal untuk kita uploadnya. Tapi untuk kita main aplikasi ngedit ataupun kita main game itu dia lebih bagus, atau mungkin karena RAM-nya itu lebih gede ya, 6 GB. Nah, untuk Infinix sendiri nih, untuk Infinix Hot 11S ini yang saya pakai buat ngerekam. Jadi untuk main game pengalamannya sih jarang dipakai karena ini termasuk baru ini. Jadi untuk pengalaman main game selama ini masih lumayan lancar gitu, karena ini juga mengusung RAM 6 GB. Kalau yang Infinix Hot 11S ini RAM-nya 6, jadi untuk kita main itu lumayan enteng, hampir sama dengan Poco M3 gitu. Cuman di sini kelemahannya itu terlalu panjang gitu, terlalu lebar. Jadi kalau kita ngantongin itu di sini terlalu nongol. Dan untuk kedua ini apa namanya, operasinya juga lumayan cepat karena dia RAM 6 GB. Jadi kalau untuk pengambilan video pakai ini di kondisi panas terik dia masih ngerekam biasa gitu. Masih ngerekam biasa. Cuman kelemahannya di HP Infinix ini itu saat kita zoom, kita foto dan kita zoom itu fotonya, itu dia akan pecah fotonya. Jadi fotonya itu enggak ini. Kalau kita zoom itu biasanya kan kalau kita zoom di HP sendiri ya, kita zoom itu nggak pecah, tapi ini kita zoom di HP-nya dia sendiri itu pecah. Nggak tahu kenapa itu, kalau di tempat lain atau mungkin pecah atau enggak. Tapi kalau yang HP lain kan di zoom nggak pecah. Kalau Infinix ini saat di zoom pecah gitu. Itu kelemahannya itu yang baru saya pakai itu. Jadi ini kalau kita pakai untuk ini nih, untuk apa namanya, untuk Xiaomi ini kalau kita zoom gini dia itu nggak ini terus zoomnya itu bisa terus zoom terus nggak terlalu pecah nih. Kalau zoom segini dia nggak terlalu pecah, tapi kalau Infinix zoom segini dia udah kelihatan pecah karena dia kamera belakang gitu. Jadi untuk itu pengalamannya seperti itu. Jadi kalau untuk main game emang prosesor yang untuk cepatnya sih selama dipakai ini pakai Xiaomi Poco M3 ini main cepat untuk main gamenya gitu. Tidak ada lemot untuk dari prosesornya sendiri. Jadi paling lemot loadingnya itu dari koneksi internetnya itu. Jadi emang kurang kuat untuk penangkapan sinyalnya. Jadi gitu pengalaman saya selama saya pakai HP ibaratnya HP premium ya, bukan HP yang mahal, karena sayanya orang biasa gitu, belum bisa lah untuk HP seperti nyobain iPhone 11, iPhone 12 atau mungkin HP sekelas yang harganya di atas 10 atau di atas 5 gitu. Ini HP menengah atau premium rekomendasi. Jadi untuk main game bisa pilih itu. Jadi untuk main game pilih kalau RAM yang 3 GB itu kalau Samsung masih kurang prosesnya itu masih dari HP-nya ya, bukan dari sinyalnya. Tapi kalau Samsung dari sinyalnya bagus, cuman dari aplikasi dia rada kurang. Bisa dia keluar itu kurang ini loadingnya itu kurang, ada nge-lag-nya. Tapi kalau pakai Vivo yang sama-sama RAM 3 itu kenceng, dia lebih bagus gitu, nggak ada lag dari HP-nya. Cuman kelemahannya itu saat kita ngetik apa ntar dia keluarnya apa gitu. Dan dari segi
layarnya itu lem-lemnya itu kadang dia ini sendiri renggang. Jadi udah ada 3 temen yang kasusnya sama seperti ini, seperti HP Vivo ini, karena dia Vivo berapa gitu. Nah itu seperti itu kasusnya. Jadi video ini bukan menjatuhkan gitu, bukan untuk ajang untuk cari-cari kesalahan, enggak, cuman ini hanya pengalaman pribadi dari saya memakai HP ini gitu. Jadi emang HP itu ada plus minusnya. Jadi HP ini plusnya kemana, terus HP ini minusnya kemana gitu. Emang nggak bisa kita jadiin bahwa HP itu full sempurna perfect itu enggak. Jadi ada yang dikurangin, ada yang ditambahin. Jadi tergantung bagaimana kitanya pengennya atau mungkin senangnya itu HP yang seperti apa gitu. Jadi kalau bagi saya untuk main game ya sementara ini pakai Xiaomi juga enak, cepat gitu, nggak nge-lag. Cuman kalau mau pakai yang lain juga mungkin bisa enak juga. Nah itu jadi kita mah tergantung kantong kita mau HP yang mahal atau HP yang sedang atau yang murah gitu, itu nyesuaiin. Jadi kalau untuk main kita hanya sosmed, selfie segala macam, ya kita bisa pakai Samsung, bagus untuk kameranya gitu. Jadi kalau untuk hanya sekedar kebutuhannya itu apalah, intinya kebutuhannya apa gitu. Nah, jadi itu sekian pengalamannya jadi dari saya. Jadi kalau mau coba beli HP untuk main game, jadi mungkin bisa referensi seperti itu. Jadi HP ini yang lumayan ya sementara ini, yang bagi pengalaman saya yang murah meriah ya Xiaomi. Tapi untuk kalau main game, cuman kalau untuk pengambilan video macam ya untuk saat ini HP yang paling murah yang enak untuk pengambilan video ya Infinix ini untuk saat ini, dari pengalaman saya gitu. Jadi bukan saya untuk menaikkan suatu brand atau menurunkan suatu brand, enggak ya. Jadi sekali lagi ini dari pengalaman saya gitu dengan HP yang menengah premium gitu. Jadi bukan bermaksud untuk menjatuhkan siapapun. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa sholatlah sebelum main game, ngaji dulu sebelum main game, belajar dulu sebelum main game, agar tidak lupa sholatnya, tidak lupa belajarnya, tidak lupa ngajinya, tidak lupa makannya juga. Nanti karena kalian setelah main game itu akan lupa segalanya. Jadikan game itu hanya sebagai hiburan, sebagai kita untuk mengisi waktu luang. Jangan jadikan game itu prioritas hidup Anda. Jadi game itu hanya sebagai selingan gitu. Jadi jangan sampai kita itu terbuai dan terlena akan game itu sendiri. Karena emang game itu hanya buatan manusia, hanya sebagai untuk kita menghibur, mengisi waktu luang. Jadi kebanyakan remaja-remaja sekarang itu terlena akan game. Jadi saya ingatkan, sebelum Anda bermain game itu selesaikan dulu kewajiban bagi yang muslim. Jangan lupa untuk sholat, dan jangan lupa untuk ibadah yang lain, buat agama yang lain, baru kita main ke game. Karena setelah terjun ke game, kita akan lupa segalanya dan kita akan terfokus dan tertuju pada game itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.